Bab 1227, Membangun Kembali. Kerumunan itu menatap Tuan Graham dan tidak berani bernafas. Rafael perlahan-lahan bangkit berdiri dan membelah pintu jeruji di depannya dengan satu tamparan dan mengeluarkan Lionel. Saat melihat Rafael, Lionel langsung menangis terseduh-seduh. Selama beberapa waktu ini dia sudah sangat menderita. Saat ini Dev menatap empat tetua iblis yang digantung di udara seperti binatang, dan kemarahan seketika membara di matanya. Sepasang tangan Dev mencengkeram pintu jeruji di depannya. Lalu sebuah api biru samar mulai menyala. Jeruji besi yang keras itu perlahan-lahan meleleh. Sepasang mata Dev memerah, dia menggertakkan giginya dan menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya yang tersisa di tubuhnya. Saat pintu terbuka, Dev langsung memuntahkan seteguk darah. Tuan Dev. Empat tetua iblis melihat Dev yang memuntahkan darah berteriak kaget. Eddie berusaha maju untuk memapah Dev tapi Dev menghentikannya. Dev menyeret tubuhnya yang penuh luka dan menyelamatkan empat tetua iblis yang terikat. Setelah terbebas dari ikatan, kekuatan empat tetua iblis langsung pulih. Amon melangkah maju dan memapah Dev, tatapannya penuh rasa bersalah, Tuan Dev, maaf. Dev menatap dua lubang berdarah di kedua pundak empat tetua iblis dan tatapannya dipenuhi dengan rasa bersalah. Mereka mengalami penderitaan seperti ini karena melindungi dirinya. Amon menyadari rasa bersalah di tatapan mata Dev dan segera berkata, Tuan Dev, luka kecil di tubuh kami ini tidak ada apa-apanya, justru keadaanmu sekarang yang terlalu lemah. Tuan Dev, kami berempat sudah pernah mengalami banyak hal, luka seperti ini tidak ada apa-apanya. Salomo berkata sambil tersenyum lebar. Ayo kita pergi. Setelah selesai berkata, Dev dipapa oleh Amon dan perlahan-lahan berjalan keluar. Saat melewati Robin, Dev tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan menatap Robin dengan tatapan tajam, ingat, dalam waktu 10 hari, saya akan melenyapkan kalian, keluarga Harman. Setelah selesai berkata Dev menatap para keluarga dan klan bela diri yang berada di belakang Robin, dan kalian semua yang termasuk dalam keluarga Harman, akan mati. Robin menyipitkan matanya dan menatap Dev dengan erat, dia tidak mengatakan apapun, dan akhirnya menatap Tuan Graham, bukankah Dev terlalu tidak memberi muka kepadamu dengan mengancamku di hadapanmu seperti ini? Dev, kalau kamu berani membuat onar di kota Gama, jangan salahkan saya mengurungmu di penjara langit. Tuan Graham berkata dengan raut wajah serius. Dev tidak mengatakan apapun, dia berbalik lalu berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Rafael juga membawa Lionel keluar. Saat meninggalkan keluarga Harman, tatapan mata Rafael penuh dengan keganasan dan keinginan membunuh. Kali ini, keluarga Raya dan keluarga Harman akan terlibat dalam dendam kesumat. Sebaiknya kamu meninggalkan kota Gama untuk sementara waktu, saya tidak bisa selalu melindungimu setiap saat. Jika saya tidak muncul tepat waktu, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kekuatanmu memang hebat tapi tidak mencapai titik di mana kamu bisa menantang begitu banyak keluarga dan klan bela diri. Setelah meninggalkan keluarga Harman, Tuan Graham berkata pada Dev. Dev tidak mengatakan apapun, sepasang matanya masih penuh dengan niat membunuh, sepertinya kalau tidak melenyapkan keluarga Harman, dia tidak akan meninggalkan kota Gama. Melihat sikap Dev seperti itu, Tuan Graham menggelengkan kepalanya lalu pergi. Dev dan empat tetua iblis kembali ke lembah iblis. Dan Dev meminta Steve untuk memindahkan seluruh pasukan lembah tanpa bayangan ke lembah iblis. Banyak korban jiwa berjatuhan dalam pertempuran sengit di lembah iblis kali ini. Dev memutuskan untuk membangun kembali lembah iblis, selain itu lembah tanpa bayangan juga rentan diserang oleh keluarga dan klan bela diri lainnya yang bercampur aduk di kota Gama. Memindahkan lembah tanpa bayangan ke lembah iblis yang berada jauh juga merupakan keunggulan secara geografis dan jauh lebih aman. Tidak ada salahnya menggabungkan lembah tanpa bayangan serta lembah iblis yang merupakan salah satu cabang dari kuil naga langit menjadi satu. Bab 1228, Melenyapkan. 3 hari kemudian. Dengan bantuan dari menara setan, luka Dev sembuh dengan cepat dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sudah penuh. Dev juga mengatur empat tetua iblis untuk masuk ke dalam menara setan dan berlatih serta menyembuhkan luka. Namun pemulihan luka empat tetua iblis jauh lebih lambat dibandingkan dengan Dev. Agar mereka berempat bisa memulihkan diri hingga ke kondisi puncak mereka, paling tidak membutuhkan belasan hari hingga setengah bulan. Saat Dev keluar dari dalam menara setan, dia menemukan Thomas sedang memimpin pasukannya untuk berjaga di sekeliling. Orang-orang yang menjaga menara ini semuanya merupakan orang-orang paling elit di lembah tanpa bayangan. Kak Dev. Melihat Dev berjalan keluar, Thomas segera menghampirinya. Thomas, sudah berapa lama saya di dalam menara? Dev bertanya pada Thomas. Saat berada di dalam menara dia tidak bisa memperkirakan waktu. 3 hari, saya tidak menyangka tubuhmu akan pulih dengan baik dalam waktu kurang dari 3 hari. Thomas mengamati Dev dan berkata. Dev juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka dalam waktu 3 hari tubuhnya akan pulih total, dan kekuatan spiritualnya juga terisi penuh. Kamu berlatihlah dengan baik di dalam lembah, saya akan pergi keluar sebentar. Dev berkata sambil menepuk pundak Thomas. Kak Dev, apa yang akan kamu lakukan?
Thomas bertanya dengan bingung. Tatapan Dev dipenuhi dengan niat membunuh, saya akan pergi untuk melenyapkan keluarga Harman, dan membalaskan dendam para saudara yang sudah meninggal. Setelah selesai berkata, Dev berjalan keluar. Kak Dev, terlalu berbahaya jika kamu pergi sendiri, saya akan memberitahukan kepada ayahku, agar dia membawa pasukan dan ikut bersamamu. Thomas segera berkata pada Dev. Tidak perlu, kalian tetaplah berada di dalam lembah, siapapun tidak boleh pergi. Setelah selesai berbicara, sosok Dev menghilang dari pintu lembah. Dev mengenakan pakaian serba hitam, kepalanya juga ditutupi dengan topi hitam. Kalau tidak dilihat dari dekat akan sulit mengenalinya. Di saat Dev sampai di perbatasan kota Gama, kilatan dingin langsung muncul di matanya. Dev memasuki kota Gama dan hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Eddie. Dia meminta seluruh daftar keluarga dan klan bela diri yang berada di bawah naungan keluarga Harman. Dev sudah mengatakan dia akan melenyapkan keluarga Harman. Dan para klan serta keluarga bela diri yang berada di bawah naungan keluarga Harman juga merupakan bagian dari keluarga Harman. Eddie memberikan daftar itu kepada Dev meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev. Melihat klan dan keluarga bela diri yang ada di dalam daftar itu, tubuh Dev memancarkan keinginan membunuh. Klan Matahari merupakan sebuah klan yang tidak terlalu besar di kota Gama. Ketua klan Matahari, Tanri adalah seorang Great Grandmaster tingkat 6. Klan Matahari pernah mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri berkali-kali namun karena tidak memenuhi syarat, mereka tidak bisa bergabung. Kota Gama dipenuhi dengan klan-klan kecil seperti ini, jadi klan Matahari sangat ingin menemukan tempat andalan. Dengan begitu mereka baru dapat bertahan di kota Gama dengan tenang. Karena tidak dapat bergabung dengan aliansi seni bela diri, klan Matahari memilih untuk memihak kepada keluarga Harman di saat keluarga Harman sedang berada di masa jayanya. Dan malam itu, ketua klan Matahari, Tanri sedang berada di dalam kamar dan tidur bersama istri mudanya yang baru dinikahi olehnya. Sedangkan di dalam pintu masuk klan, sebuah bayangan hitam sudah berjalan masuk. Segera, seluruh klan Matahari dipenuhi dengan jeritan yang berhenti, dan api membumbung tinggi. Tidak. Ketua klan Matahari, Tanri juga terbangun karena mendengar keributan dan berjalan keluar dari kamarnya sambil membawa senjata ajaib. Di saat dia melihat mayat-mayat yang memenuhi tanah, seluruh anggota klannya dibantai, dia langsung tercengang. Siapa kamu? Ketua klan Tanri berteriak marah saat menatap pria berpakaian hitam yang ada di hadapannya. Sedangkan Dev berbalik perlahan setelah membunuh murid terakhir dari klan Matahari. Saat ketua klan Tanri melihat Dev, dia seketika tertegun. Dev. Tatapan mata ketua klan Tanri penuh dengan kengerian. Saat mereka mengepung Dev hari itu, dia juga berada di lokasi. Dev menatap ketua klan Tanri dengan dingin dan melambaikan tangannya, sebuah energi angin berhembus kencang. Kepala ketua klan Tanri langsung terpenggal oleh energi angin itu. Dev perlahan-lahan membungkuk, lalu mengambil kepalanya dan tatapan mata Dev saat itu tidak terlihat emosi sedikit pun. Seperti sebuah mesin pembunuh, keluarga berikutnya. Dev menenteng kepala itu dan pergi. Bab 1229, menertawakan. Hanya dalam waktu satu malam, 6 klan dan keluarga bela diri di kota Gama sudah dilenyapkan. Tanpa terkecuali semua klan dan keluarga bela diri ini berada di bawah naungan keluarga Harman. Berani melakukan hal seperti ini dengan target yang jelas di kota Gama, membuat semua orang langsung menuding Dev. Dev ini benar-benar pemberani, ini baru 3 hari dan pembalasan dendamnya sudah datang. Kali ini, mungkin keluarga Harman akan dibuat pusing. Tunggu dan lihat saja hari ini, akan banyak keluarga dan klan bela diri yang mengumumkan pernyataan bahwa mereka memisahkan diri dari keluarga Harman. Semua orang mulai berdiskusi. Saat ini, di aula utama keluarga Harman. Wajah Robin memerah karena marah dan dia menghancurkan meja kopi yang ada di hadapannya dengan sebuah tamparan. Dev, kamu terlalu menggertak, saya pasti akan membunuhmu. Robin berteriak dan tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Tuan muda, sekarang banyak klan dan keluarga bela diri yang mengumumkan bahwa mereka telah memisahkan diri dari keluarga Harman. Sekarang, di forum bela diri banyak orang yang sedang menertawakan keluarga Harman. Kepala pelayan berkata dengan suara pelan. Tubuh Robin bergetar karena marah, dia tidak menyangka keluarga Harman yang beberapa hari lalu sudah begitu hebat, sekarang berubah menjadi lelucon. Meskipun Robin memiliki pemikiran yang sangat berhati-hati dan tidak suka menunjukkan ekspresinya, tapi saat ini dia juga mengamuk. Pergi dan panggil semua ahli menengah ke atas keluarga Harman kembali ke sini, Dev pasti akan datang kemari, saya akan menunggunya di sini, kali ini walau Raja Langit datang, saya juga tetap akan membunuhnya. Robin menggertakkan giginya. Tidak lama kemudian, para ahli dengan kekuatan menengah ke atas keluarga Harman kembali dikumpulkan. Mereka semua adalah kekuatan utama keluarga Harman, hanya saja sekarang mereka semua dikumpulkan kembali, maka kekuatan keluarga Harman di luar pasti akan terpengaruh. Kota Gama, aliansi seni bela diri. Arthur kembali mengumpulkan beberapa kepala keluarga besar yang tergabung dalam aliansi. Salah satu di antara mereka adalah Navin dari keluarga King.
Konferensi kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena dalam konferensi kali ini ada beberapa orang yang berpakaian hitam dan wajah mereka ditutupi dengan kain penutup berwarna hitam. Saat melihat orang-orang ini, beberapa kepala keluarga besar sedikit tercengang. Karena mereka tidak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya di dalam aliansi seni bela diri. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah Dev. Kalian sudah mendengar tentang apa yang terjadi semalam, bukan? Arthur bertanya dengan perlahan. Sudah dengar, dalam satu malam Dev melenyapkan 6 klan dan keluarga bela diri, mereka semua berada di bawah naungan keluarga Harman. Seseorang menjawab. Keberanian Dev ini memang berada di luar dugaanku, semakin dia berbuat seperti ini, kita harus semakin berhati-hati. Terutama Tuan Graham, dia selalu memperlakukan Dev dengan khusus. Kalau bukan karena Tuan Graham maju, Dev pasti sudah mati di keluarga Harman. Sepertinya, jika kita ingin menghadapi Dev, kita harus memikirkan sebuah rencana agar Tuan Graham tidak bisa memegang kendali atas kita. Arthur berkata sambil mengernyitkan keningnya. Kita bisa mengirim seseorang untuk membunuh Dev diam-diam, siapa yang bisa melacaknya? Salah seorang kepala keluarga berkata. Tidak semudah itu, jangan menganggap para pejabat begitu tidak berguna, mungkin saja Tuan Graham memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Kata Arthur. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mengutus orang untuk menantang Dev. Namun tidak banyak anak muda yang bisa mengalahkan Dev. Jika kita para generasi senior yang menantangnya, bukankah itu akan menjadi bahan lelucon di dunia bela diri? Tanya Navin. Tentu saja ada caranya, kita tidak bisa turun tangan untuk membunuhnya, tapi ada yang bisa. Arthur berkata lalu melirik beberapa orang yang berpakaian hitam berkata dengan perlahan, beberapa orang ini akan menghadapi secara khusus, jadi kalian juga harus bekerja sama dengan mereka memberikan informasi. Beberapa kepala keluarga besar itu menatap beberapa orang berhitam di depan mereka, dan saling bertukar pandang, mereka ingin mengatakan sesuatu namun tidak ada yang berbicara. Ketua Arthur, siapa orang-orang ini? Apakah mereka kultivator? Navin angkat bicara dan bertanya.